Orang sudah dapat ganti rugi yang baik ya, layak dan adil. Tapi faktanya kok jadi miskin, jadi resah. Disuwir-suwir itu nggak cukup gitu deh. Apa sih yang disebut dengan pengadaan tanah itu? Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara membeli ganti kerugian yang layak dan adil. Menyediakan tanah artinya apa? Mengadakan tanah yang awalnya nggak ada menjadi ada. Nah, nanti layak dan adil ini MAPI merumuskan dalam standar SPI 204 dan dijabarkan teknis pelaksanaannya PPI 04. Tahu SPI apa? Standar Penilaian Indonesia. 204 itu kode level di mana standarnya. Karena MAPI punya 101, 102, terus 201, 204, 3, jadi 1, 2 ya biasalah itu di SOP, kayak semacam standar kan ada level-levelnya, ada untuk industri, ada untuk ini. Nah, 204 adalah khusus untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, pedoman penilaian di lapangannya, PPI namanya, Pedoman Penilaian Indonesia, caranya gimana sih detailnya, itu masuk 04. Karena nanti ada 01, 02, 03, dan terusnya ada. Nah, yang kita gunakan untuk proses pengadaan tanah itu, untuk menerjemahkan layak dan adil menurut undang-undangnya adalah dengan itu. Jadi pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ketika ganti kerugiannya itu tidak memenuhi azas layak dan adil. Yang terjadi berarti justru sebaliknya, memiskinkan masyarakat. Layak dan adil inilah sebenarnya yang menurut saya harus diimprove terus. Karena apa teman-teman? Kalau dibandingkan dengan ketentuan internasional, ternyata apa yang sudah layak dan adil menurut regulasi kita itu dalam beberapa kasus ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraannya. Kenapa kira-kira sebabnya? Jadi katakanlah kan orang sudah dapat ganti rugi yang baik ya, layak dan adil. Tapi faktanya kok jadi miskin? Faktanya jadi resah. Kenapa? Pada saat di appraisal di situ, tanah itu sudah bagus gitu kan. Tapi ketika tahu di situ ada infrastruktur baru, tanah sekelilingnya udah lebih tingkat lagi. Sehingga tanah yang ini tadi untuk beli lagi bahkan udah nggak bisa. Padahal merasa sudah punya uang, sebagian udah terlanjur dibelikan mobil, dibelikan apa. Nggak punya aset tetap lagi bahkan. Pernah dengar kasus Tuban? Nah, dan itu terjadi yang lain-lain juga demikian. Oleh karena itu kalau international standard menambahkan bila mana orang itu kehilangan tanahnya karena kita adakan pengadaan tanah tadi dan ternyata dia itu kategori rentan atau bahasa safeguardnya itu vulnerable. Vulnerable itu apa? Gampangnya indikator kuantitatifnya ya dari segi pendapatan. Kalau dia ternyata berada di garis kemiskinan, mau diganti untung pun, kan jumlahnya tidak economic scale. Iya toh? Kan sebagus-bagusnya ganti rugian kalau jumlahnya hanya kecil kan ya pasti disuwir-suwir itu nggak cukup gitu deh. Bener kan? Wah, sudah membayangkan kalau punya duit, pengen beli kulkas lah, pengen beli TV yang LED yang lebar lah apa. Akhirnya ketika untuk memulai usaha lagi atau mengganti tanah lagi udah nggak cukup. Maka harus ada program tambahan harusnya untuk memperhatikan keberlangsungan kehidupannya itu. Yang manula, kalau ibu-ibu ini sudah jadi nenek-nenek gitu ya, tanahnya segitu-gitunya, ya katakanlah 100 meter atau 300 meter lah agak mendingan. Rumahnya reot, ya, tapi punya tanah, bisa nanam cabai, bayam di pekarangan, ya enggak? Pisang nanti pohon atau pohon apa pete yang bisa dipanen. Meskipun katakanlah itu tanahnya lunglai kan, badannya udah lemah. Tapi karena ada tanah setidaknya bisa bertahan hidup. Kalau tanah satu-satunya itu kemudian dibebaskan dapat duit, nah, kira-kira gimana? Aduh, mau bisnis lain, sudah rada pikun ya. Akhirnya memang sebenarnya pada akhirnya perlu diberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga yang masuk vulnerable itu adalah mereka kepala keluarga wanita. Meskipun ini tidak semua ya sekalian ya, karena banyak yang kepala keluarga wanita yang berhasil mengantarkan anak-anaknya sukses. Kepala wanita biasanya ibarat layangan kan udah
udah nggak stabil, ya nggak ada tempat musyawarah, nggak ada mengambil keputusan bersama gitu kan. Nah itu relatif dianggap rentan secara umum, maka juga harus ada program tambahan. Terus penyandang disabilitas, jadi katakanlah ada yang cacat secara fisik, itu masuk. Demikian juga mungkin anak-anak ya, dan kelompok minoritas yang lain. Sebenarnya ini kalau yang selebihnya kelompok pengentaan rentan yang lebih jauh ini oleh ahli sosial lah yang bisa menentukan.